Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan rahayu. Yang terhormat Dewan Juri dan pemirsa yang saya hormati. Jika berbicara tentang kehidupan saat ini, tampaknya tak ada yang sedang baik-baik saja. Semua terdampak karena pandemi. Begitu juga tempat kelahiran saya, Provinsi Bali, yang dikenal akan pariwisatanya. Sejak Maret 2020 lalu, hotel, villa harus ditutup. Destinasi wisata mati suri. Ribuan orang ter-PHK. Begitu buruk akibat penyebaran COVID-19 ini. Pertanyaannya kemudian, apakah tak ada hal positif yang terjadi di pulau yang kita cintai ini? Apakah hanya rentetan derita ini? Pemerintah Bali cukup berbangga hati karena di tengah keterpurukan yang terjadi di dunia global ini, berkat kerja keras dan sejumlah langkah revolusioner pemerintah Bali mampu melaksanakan berbagai program kerja yang diagendakan pada tahun anggaran 2020. Dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Bali pada rapat paripurna kedua DPRD Provinsi Bali dilaporkan, daerah Bali dapat melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 6 kabupaten atau kota dengan lancar, aman, damai, dan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib. Dalam bidang legislasi, berhasil diselesaikan 40 peraturan yang sangat penting dan strategis, terdiri dari peraturan daerah dan peraturan gubernur. Salah satu pergub terbaru mengatur tentang sistem perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) bagi Krama Bali. Pada program bidang pangan, sandang, dan papan, terjadi peningkatan ekspor hasil pertanian. Di program bidang pendidikan telah dibangun 4 unit sekolah baru. Capaian lainnya yaitu di bidang adat, tradisi, seni, dan budaya, yakni merealisasikan dana desa adat dan rampungnya pembangunan kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta gedung kantor Majelis Desa Adat Kabupaten atau Kota. Semua keberhasilan ini terjadi sebagai wujud pengimplementasian visi Nangun Satkerti Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia. Skala demi skala menuju kehidupan Krama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian alam, kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bung Karno pernah berkata, kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah semangat Elang Raja Wali, tetaplah semangat masyarakat Bali. Di masa pandemi ini, masih banyak hal positif yang dapat kita lakukan. Sepositif pemikiran pemerintah Bali yang senantiasa mewujudkan visi Nangun Satkerti Loka Bali untuk kebaikan kita bersama. Lalu,
Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pemerintah Bali dengan visinya Nangun Satkerti Loke Bali? Jawabannya sederhana. Kita hanya perlu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno pada pidatonya yang disampaikan saat sidang Dokurit Sujumbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 1 Juni 1945 menjadi dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia yang juga menjadi dasar visi Nangun Satkerti Loke Bali. Ada 10 hal sederhana yang dapat kita lakukan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang saya yakin sekaligus dapat membantu visi Nangun Satkerti Loke Bali. 1. Menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. 2. Saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya bekerja bakti atau gotong royong di desa. 3. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. 4. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. 5. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan Provinsi Bali, baik di tingkat nasional maupun internasional. 6. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan Provinsi Bali. 7. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. 8. Jika kita telah berusia 17 tahun, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. 9. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang dilanda kesulitan. 10. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti kerja bakti, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Ke-10 hal tersebut merupakan pengaktualisasian kelima Pancasila yang saya yakin dapat kita terapkan dan tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saya dan Anda sebagai sosok pelajar yang seharusnya turut membantu peningkatan kualitas Provinsi Bali yang kita cintai ini. Tak ada yang tak mungkin, teman. Bung Karno pernah berkata, jikalau kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Saya, Niloh Putu Prasya Dewi, generasi muda yang lahir dari semangat Bung Karno. Mari aktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan visi Nangun Satkerti Loke Bali. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.